Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Shadaqallahul azim. Masya Allah, adik Zaki luar biasa sekali, umur 10 tahun, hafiz Quran. Mudah-mudahan anak kita bisa menyusul seperti adik Zaki. Amin. Ya. Amin, ya Rabbal alamin. Barusan adik Zaki ini mengingatkan kita untuk menutup aurat. Ya, betul. Bukan begitu ya Bu Nyai ya. Mudah-mudahan saja kita bisa membantu mengingatkan orang tua, sahabat, keluarga, bahkan anak-anak kita supaya nanti kita sama-sama bisa menjadi penghuni surga. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Masya Allah. Sebenarnya aku tuh pengen nangis. Karena ya selama ini 36 tahun lebih aku sudah mengumbar aurat. Dan alhamdulillah di usia 36 tahun disadarkan untuk belajar bisa menutup aurat. Mudah-mudahan segala dosa-dosa yang lalu bisa diampuni. Mudah-mudahan kedepannya bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Belajar sama-sama di sini. Alhamdulillah. Amin. Di menjemput berkah. Mudah-mudahan kita semua di sini bisa menjemput berkah. Amin ya Rabbal alamin. Maaf, aku agak nangis karena ingat dosa-dosa yang lampau dan masih banyak dosa yang lain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah memberikan hidayah kepada Ning Tia ya. Allahu Akbar. Semoga istiqomah. Amin ya Rabbal alamin. Nah nih ibu-ibu, aku kayaknya makin kepo. Pasti juga ini di sini ibu-ibu banyak yang makin kepo nih. Langsung aja kita tanya-tanya sama Bu Nyai. Silakan. Bu Nyai. Nah, oke. Kalau gitu siapa yang mau nanya? Nah, semua ini kayaknya masih nanya. pada shock ya ngeliat Pada aku kepo semua. nangis. Kepo. Kepo gitu ya. Nah, yang mau nanya tadi siapa aja? Nah, ini boleh dipilih yang di depan ya. Ada Silakan. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Nyai, wabarakatuh. kepo deh. Kepo apaan tuh? Saya Ika Widyaningsih dari Majelis Taklim Nurul Huda Bogor. Nurul Huda Bogor. Ya, mau bertanya, kalau kita nonton konten seksi untuk memotivasi diri kita bisa lebih tampil cantik gitu ya, agar suami tetap lengket, boleh nggak sih? Baik, kepingin lengketnya kayak apa sih Bu? Kayak perangko Bu Ika. Kayak perangko ya. Iya. Kayaknya baik. dempet gitu. Kepinginnya begitu kan? Niatnya bagus. Untuk memikat suami kita ya, supaya kita ini tetap number one. Tetap nomor satu, tidak ada yang lainnya lagi. Tapi harus ingat, tujuan baik harus disertai dengan cara yang baik. Apakah hanya dengan satu-satunya cara melihat konten seksi itu, kemudian kita termotivasi? Ayo jawab lagi ya. Jadi tidak seharusnya seperti itu ya. Karena kalau kita menonton satu dosa, menonton yang seharusnya tidak kita tonton, itu berbahaya sekali. Kita ikut dosa Bu Ika. Jadi banyak cara yang untuk menjadikan suami kita lebih lengket lagi. Bukan hanya dengan cara menonton konten seksi. Nah, supaya cantik dan ada jalan lain. Cantikin hati kita juga. Oh, Masya Allah. Allahu Akbar.
Hanya. Hanya. Jadi nggak Oke. perlu nonton yang seksi-seksi, kita udah bisa berimajinasi sendiri gitu, Betul, Bu. betul Neng Tia. Oke Bu Ika. Cukup ya Bu Ika ya. Terima kasih Bu Ika. Oke, satu pertanyaan lagi boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punyai kepo deh. Kepo apaan tuh? Gini punyai, kalau kita mengumbar aurat. Namanya siapa Oh, iya. Bu? Maaf, Biar nama kenal. saya Bupri Bu dari Pri. Majelis Taklim Nurul Huda Bogor. Oke. Gini punyai, kalau kita ngumbar aurat di sosial media itu termasuk dosa, Oke. ya? Itu Itu, pertanyaannya. iya. Baik. Gimana Neng Tia? Aduh, aku gini aja deh. Loh, bukan nyindir loh ya, ada yang tersindir rupanya Aduh, ya. aku gini aja. Tapi sekarang sudah insya, Masya alhamdulillah. Allah. Lagi belajar. Berhijab Ya. makin cantik. Ini benar-benar outer beauty-nya cantik, inner beauty-nya juga cantik. Amin. Alhamdulillah. Allahu Ya Allah, Akbar. Neng Tia saya ikut seneng terharu Amin. tadi Terima Pak- kasih, tadi ini ya. Bu Nyai. Alhamdulillah baik Ibu Pri. Luar biasa sekali. Saya tak ikut berdiri lah biar Ya. tambah semangat ya. Oke Bu Pri, begini. Kalau kita mengumbar aurat di medsos itu jelas dosa. Ibu pernah tahu sekarang begini, ada pahala, ada dosa, betul? Ada pernah dengar pahala jariah? Orang nyumbang masjid, nyumbang untuk mendirikan sekolah, nyumbang musola, terus kemudian nyumbang panti asuhan, pondok anak yatim piatu, dapat pahala. Dan selagi masjid, pondok, musola, panti asuhan tadi masih dipakai, itu pahalanya berjalan. Bahkan sampai kita mati. Itu yang disebut pahala jariah kan. Masya Allah, sebaliknya, Bu Pri, halo. Hanya ya. Nah ini kita berlaku dosa di medsos, dinikmati orang banyak. Dosanya kira-kira bagaimana? Kalau ada pahala jariah, ini dosa jariah. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi apa? Ketika kita nanti meninggal pun dan hasil sosmedmu itu masih ditonton orang lain, maka itu dosa berjalan terus tanpa batas, dosa jariah. Terus ada yang bilang, loh punyanya kan saya sudah hapus. Dihapus tapi sudah kadung ke-share kemana-mana. Itu jadi multi level dosa. Aduh. Makanya hati-hati. Hanya itu Bu Pri jawabannya. Semoga kita lebih bisa melihat hal ini. Ya Neng Tia ya. Sudah dihapus belum? Aduh, ditanyain lagi. Tapi ini kita juga bisa melihat dari misalkan konten-konten yang kita buat. Ya. Kalau niatnya itu mungkin baik gitu, itu termasuk sesuatu Niatnya hal yang apa coba? positif. Baik itu niatnya apa dulu? Misalnya untuk sharing gitu. Tapi ini yang tidak tanyakan tadi mengumbar aurat loh di medsos. Oh Kalau iya. mau mengumbar aurat di medsos untuk sharing Dengan sharing sengaja juga. berarti ya? Iya jelas. Oh. Ada niat untuk apa? Supaya dikagumi. Oke. Supaya orang tahu lekuk-lekuk tubuh kita. Oh body kayak gitar Spanyol gitu misalnya ya. Ya. Berarti lebih ke situ ya. Tapi kalau misalkan dengan niat yang lain Ya. itu nggak apa-apa. Kalau dengan niat yang lain enggak usah di medsos, simpen buat dokumen pribadi. Itu Ning Tia. Betul kah? Betul. Iya ya. Bener ya Bu ya? Ngapain diumbar? Gak usah diumbar, disimpan untuk pribadi. Itu Itu baru niat bagus. Tuh ya. dia. Aduh. Belajar. Nah ini bukan cuma jamaah yang ada di studio nih yang kepo mau nanya sama Bu Nyai. Ada juga jamaah yang kepo di media sosial kita yang mau nanya. Ini juga ibu-ibu jamaah jangan lupa di follow ya. Yang ada di rumah juga pemirsa jangan lupa follow Instagram kita di @menjemputberkah_net. Dan sekarang kita lihat dulu videonya. Halo, assalamualaikum Bu Nyai, aku Via. Aku mau nanya nih, kalau misalnya kita suka nari atau kita suka olahraga terus memperlihatkan lekuk tubuh, itu sebenarnya boleh nggak sih? Makasih. Nah, Ini lagi
lagi pertanyaannya Ning Tia. Iya. Olahraga, bagus nggak? Bagus. Membuat badan Sehat. Terus kemudian ditonton oleh orang banyak dengan memperlihatkan misalnya body yang sebegitu rupa, ya kan? Ini sudah melenceng dari niat. Oke. Boleh olahraga silakan. Kalau tempatnya itu misalnya di tempat tertutup, di tempat senam tertutup, yang tidak bisa dinikmati oleh kaum lawan jenis, ya monggo silakan. Tapi kalau sudah sengaja untuk dinikmati orang banyak, kemudian orang ini ya jelas nggak boleh. Maka ini harus hati-hati. Jadi niat kita harus luruskan dulu ya. Olahraga ya olahraga untuk sehat, bukan untuk diumbar di medsos. Oke? Kalau untuk bikin tutorial, Nyai. Tutorial Nyai. Turun naik, turun tahan. Gitu Nyai, itu gimana tuh? Boleh, tapi ya itu tadi. Ada tempat yang tepat untuk olahraga. Apalagi wanita itu diam aja sudah aurat nih Tia. Wanita itu berdiam diri aja udah aurat. Suara wanita ini bahkan aurat. Ini yang harus dijaga. Suaranya misalnya dibuat semakin mendayu-dayu supaya orang itu seneng sama kita, dibuat manja-manja, mendesah-desah gitu ngomongnya. Itu aja udah dosa. Apalagi itu dengan sengaja mempertontonkan yang seharusnya tidak boleh ditonton orang. Seperti Iya. itu. Hanya. Jadi ternyata aurat itu bukan hanya menutupi sini aja ibu-ibu. Ngomongnya juga mesti, kok kita harus tegas gitu. Ning Tia, Ya. saya juga jadi ingat ya. Gimana? Pertama kali saya mengenakan hijab. Di lingkungan kami sekeluarga tidak segampang ibu-ibu semuanya. Untuk bisa menutup aurat, saya harus dicemooh, harus diisolir, harus dijadikan dibully oleh keluarga. Bahkan untuk sholat aja kami masih sembunyi-sembunyi. Untuk bisa baca Al-Quran aja tidak bisa los. Tidak seperti ibu-ibu sekalian. Tapi saya berprinsip begini, saya sudah terlanjur muslim. Saya harus taat fisilmi kafah. Jadi harus keseluruhan muslim. Baik dengan cara menuntut ilmunya, kemudian mencari nafkahnya, cara berpakaian, cara segala-galanya. Fisilmi kafah. Walaupun itu saya tahu, bayangin pertama kali mengenakan jilbab dikasih tahu, Tan Mewa, lu kepala pusing ya, kenapa dikasih perban gitu, kurang ajar enggak? Itu berat bagi kami. Wah, Surabaya panas kayak begini, dibungkus kayak pepesan gitu. Wah, itu saya masih diam. Kemudian ketika kita dibully, ya Allah, saya hanya bisa berdoa, sabar. Dan suatu saat ya Allah beri mereka hidayah. Dan apa yang terjadi Bu? Seluruh keluarga kami bertiga kebetulan, saya ini anak tunggal. Orang tua kami melihat satu perkembangan yang luar biasa dan akhirnya alhamdulillah kami sekeluarga we are Muslim. Masya Allah. Jadi kita harus istiqomah, kita tampakkan Islam itu begini loh. Jadi saya tidak pernah berdebat kok sama mereka. Karena agama itu bukan untuk berdebat tapi untuk berbuat. Setuju? Lebih mencontohkan kepada hal-hal kebaikan. Iya. Ya kalau bagaimana mereka bisa tertarik dengan agama kita kalau kita aja nggak tunduk dengan aturan agama kita. Betul? Ini lebih mungkin baik untuk begitu. informasi Bu Nyai ini seorang mu'alaf di usia berapa Bu Nyai? Oh, saya belajar Islam itu mulai dulu. Karena apa? Kami sekolah di negeri. Jadi ada pendidikan agama Islam. Di situ saya ikut terus. Dari situlah hidayah datang dan saya memilih Islam dan semoga kita ditetapkan iman dan Islam ila yaumil qiyamah. Amin. Ya Allah, amin. Jadi kalau sudah berani mengaku muslim, wajib tutup aurat. Satu helai rambut yang tampak itu adalah neraka. Ya pokoknya ikutin aja, wong pakai jilbab makin cantik. Iya. Makin banyak rezekinya. Iya, betul. Masya Makin Allah. banyak teman-teman baiknya. Iya. Dan mereka akhirnya apa? Mereka ngelihatnya kita, oh iya akhirnya dia yang berubah mengikuti kita. Itu satu hal yang istiqomah. Masya Amin, Allah. amin ya Nanti Allah, kita akan amin. ngobrol-ngobrol lebih lanjut Oke. lagi. Jadi Oke. jangan kemana-mana, tetap di Menjemput Berkah. Haya.